Di Hidup Bersama Lokal, kali ini kita akan menelusuri sebuah negeri yang tampak seperti surga dingin di ujung utara dunia. Tempat keindahan alam, ketenangan hidup dan pesona manusianya berpadu dalam cara yang begitu memikat. Kehidupan di Finlandia, negeri dengan wanita yang sangat cantik dan alam yang sempurna. Dokumenter perjalanan. Bayangkan sebuah negara yang setiap tahun selalu berada di peringkat pertama dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Negara ini bagaikan surga dingin yang tertutup salju hampir sepanjang tahun. Orang-orangnya sangat tenang dan tidak ada hiruk-pikuk yang melelahkan. Agenda negara ini tidak dipenuhi peristiwa besar setiap hari. Kehidupan sehari-hari berjalan damai dan sederhana. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak ada kekacauan. Negara ini adalah salah satu negara paling menakjubkan di Eropah Utara dan tempat yang diimpikan banyak orang untuk ditinggali. Sebuah peradaban dengan populasi 5,5 juta jiwa yang disebut sebagai negeri 1000 danau karena memiliki sekitar 188,000 danau. Mereka juga memiliki jumlah pulau yang sangat besar, sekitar 880,000 di negeri dongeng ini. Inilah Finlandia. Sudah lama aku merindukan kelembutanmu untuk mengikat takdir kami. Entah apa yang kurasakan, hatiku terbuka ketika cintamu terucap dalam takdir yang berliku yang kami jalani bersama. Walaupun Finlandia tampak kecil di peta, negara ini luar biasa. Dengan luas wilayah 338,000 km persegi, populasi Finlandia relatif kecil dibandingkan luas wilayahnya. Dan hal ini meningkatkan kesejahteraan negara serta pendapatan per kapitanya. Pendapatan nasional domestik tahunan sebesar $310 miliar, kira-kira setara dengan $60,000 per orang. Jumlah ini memberi kepuasan finansial bagi masyarakat di sana. Pendapatan per kapita negara ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa mereka begitu makmur. Selain menjadi salah satu negara paling bahagia, Finlandia berada di peringkat ketiga dalam daftar paspor terkuat di dunia. Dengan paspor ini, orang Finlandia dapat bepergian ke banyak negara tanpa visa. Selain peluang perjalanan, paspor yang kuat juga memberi kemudahan izin tinggal dan peluang usaha di negara lain. Karena itu, kita bisa mengatakan bahawa orang Finlandia bebas dalam banyak hal. Lebih jauh lagi, Finlandia adalah rumah bagi banyak penemuan dan merek terkenal. Meski populasinya kecil, mereka bekerja untuk membuat hidup manusia lebih mudah dikelola. Misalnya, Finlandia adalah negara yang menemukan sauna dan membawanya ke dalam kehidupan sosial. Karena alasan ini, Finlandia menjadi salah satu negara yang paling terkenal dengan ruang-ruang sauna. Ada lebih dari 3 juta sauna di Finlandia. Itu berarti lebih dari satu sauna untuk setiap 2 orang. Sauna adalah bagian besar dari budaya Finlandia, dan kebanyakan orang Finlandia pergi ke sauna beberapa kali dalam seminggu untuk membersihkan tubuh dan pikiran. Bahkan ada semboyan Finlandia yang mengatakan bahawa rumah tanpa sauna bukanlah rumah. Menikmati sauna dengan pemandangan salju adalah salah satu kegiatan favorit untuk menghilangkan stres. Orang-orang dari dalam maupun luar negeri senang menikmati spa dan sauna terbaik di Finlandia. Dengan cara ini, tubuh mereka tetap bugar dan kesejahteraan mental mereka terus tinggi. Terutama selama bulan-bulan musim dingin, orang-orang merasa pergi ke sauna jauh lebih menenangkan dan tubuh mereka menjadi lebih sehat. Sebenarnya Finlandia bukanlah tujuan yang sangat dipuji sampai 30 tahun lalu. Namun, Finlandia selalu terus berkembang perlahan, sementara banyak negara justru memburuk dari dalam dan bergulat dengan masalah-masalah baru. Sebagai contoh, mereka menciptakan sebuah merek yang populer di seluruh dunia dan dulu ingin dimiliki semua orang. Nokia. Mereka menemukan ponsel paling populer di dunia yang sangat terkenal 20 tahun lalu. Ya, Nokia adalah perusahaan besar asal Finlandia. Saya yakin banyak orang di sekitar Anda pernah menggunakan ponsel terkenal buatan Nokia pada suatu masa. Bahkan, meskipun merek ini tertinggal dari perusahaan seperti Samsung dan Apple, mereka masih terus berproduksi hingga hari ini. Bahkan ada sebuah kota bernama Nokia di negara itu. Finlandia terletak di antara Eropah Utara dan Rusia. Negara ini memiliki garis pantai di Laut Baltik dan berbatasan dengan Rusia di timur, Norwegia di utara, serta Swedia di barat.
Orang Finlandia juga diyakini memiliki keturunan Asia Tengah dan Siberia. Para sejarawan menyatakan bahwa masyarakat Finlandia masa kini bukan hanya berasal dari Skandinavia, tetapi juga merupakan perpaduan serupa dengan orang-orang keturunan Slavia dari Asia Tengah dan wilayah Siberia di Rusia. Saat ini, bagian utara negara itu disebut Lapland dan orang-orang di utara disebut orang Lapland. Pergilah ke Lapland untuk bertemu Santa Claus yang sesungguhnya. Meski awalnya berasal dari kutub utara, pria ceria berbaju merah itu kini tinggal di Rovaniemi, tempat ia menyambut pengunjung sepanjang tahun. Ibu kota Lapland itu juga merupakan rumah bagi lebih banyak rusa kutub daripada manusia. Anda bisa mengunjungi peternakan rusa kutub atau berkeliling dengan kereta luncur rusa. Finlandia adalah salah satu tempat terbaik untuk melihat cahaya utara yang sulit ditangkap, yang juga dikenal sebagai aurora borealis. Dari September hingga Maret, para pelancong berbondong-bondong ke alam liar Lapland, Finlandia untuk menyaksikan semburat cahaya kuning, hijau, merah muda, dan ungu yang menakjubkan. Diperkirakan Anda bisa melihat aurora di sini hingga 200 malam dalam setahun. Itu nyaris terjadi setiap hari pada musim dingin. Dari Mei hingga Agustus, Anda bisa menikmati cahaya matahari selama 24 jam. Bukan tanpa alasan, Finlandia disebut negeri matahari tengah malam. Secara keseluruhan, lebih dari 90% penduduk Finlandia mengidentifikasi diri sebagai orang Finlandia. Fakta bahwa Finlandia memiliki genetika dari bangsa-bangsa utara membuat penampilan fisik mereka terlihat nyaris sempurna dan indah. Dikatakan bahwa orang-orang paling cantik saat ini berada di negara-negara Eropa Utara, dengan Finlandia sebagai salah satu pemimpinnya. Terutama orang-orang yang pindah ke Finlandia dari peradaban yang jauh sangat mengagumi kecantikan orang Finlandia. Secara fisik, mereka memiliki penampilan yang luar biasa sempurna. Sejauh ini kita telah menggambarkan Finlandia melalui pendapatan yang tinggi, produktivitas, dan kecantikan genetiknya. Di luar semua itu, negara ini juga memberi contoh kepada seluruh dunia lewat satu hal lain, yaitu pendidikan. Finlandia dikenal sebagai negara terbaik di dunia berkat sistem pendidikannya. Pendidikan di negara ini sepenuhnya gratis dan diberikan kepada semua orang dalam kondisi yang setara. Teknik pengajaran di universitas dibagi menjadi dua standar, yaitu standar umum dan politeknik. Sementara sekolah standar lebih berfokus pada mata pelajaran teoretis, sekolah politeknik melatih siswa dengan pelajaran praktis dan terapan. Misalnya, seseorang yang belajar teknik tidak mempersiapkan ujian dengan menghafal catatan kuliah. Ujian dilaksanakan di laboratorium dan area pelatihan dengan eksperimen langsung. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya berada di atas kertas, tetapi dipindahkan secara praktis kepada siswa dan menjadi permanen. Ada proses pendidikan wajib selama 9 tahun di negara ini dan tidak ada sekolah swasta. Jam pelajaran dibatasi hanya 3 atau 4 jam per hari dan maksimal 20 jam per minggu. Selain itu, siswa tidak berada di sekolah sepanjang hari dan tidak ada konsep pekerjaan rumah. Siswa menyelesaikan pekerjaan rumah mereka di sekolah. Mata pelajaran filsafat dan logika diajarkan kepada siswa sebelum mata pelajaran seperti matematika dan biologi. Saat anak-anak berada di sekolah, mereka merasa seperti di rumah dan masuk ke kelas dengan melepas sepatu. Tujuannya adalah agar anak-anak memperoleh moral dan sopan santun sebelum ilmu-ilmu dasar. Di Finlandia, anak-anak tumbuh menyatu dengan masyarakat sebagai pribadi yang rendah hati, penuh hormat, tepat waktu, dan menepati janji. Orang Finlandia juga sangat menyukai susu. Mereka mengonsumsi salah satu jumlah susu per kapita tertinggi di dunia. Bahkan, gairah Finlandia terhadap produk susu dapat ditelusuri hingga 2500 sebelum Masehi. Rak susu di Finlandia jauh lebih beragam daripada sekadar susu 1% atau susu tanpa lemak. Ada Pima yang mirip buttermilk dan Viili, produk susu fermentasi yang mirip yogurt kental. Orang-orang di Finlandia sangat dapat dipercaya. Pikiran mereka bebas dan hati mereka memiliki nurani. Karena itu, tingkat kejahatan di negara ini cukup rendah. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan pada 2023 hanya menemukan 2,759 kejahatan per 100,000 orang. Finlandia berada di peringkat ke-12 dalam daftar kejahatan di antara 133 negara. Menurut penelitian ini,
Negara-negara paling aman adalah negara-negara Arab di Teluk, sedangkan negara-negara paling berbahaya adalah tempat-tempat yang perekonomiannya bermasalah atau terorisme menjadi hal utama seperti Afghanistan dan Venezuela. Salah satu hal yang paling menarik perhatian Anda ketika pergi ke Finlandia adalah pohon-pohon pinusnya. Negara ini memiliki begitu banyak area hijau dan hutan, sehingga hampir dimanapun Anda memandang, Anda bisa melihat pohon pinus. Pohon-pohon ini terlihat sangat indah, baik di musim panas maupun musim dingin. Karena negara ini tidak mengejar industrialisasi yang cepat dan populasinya juga lebih sedikit, area hijau tidak berubah menjadi struktur beton. Karena para pelancong yang baru pertama kali datang ke Finlandia mungkin mengalami pusing sementara, bahkan mimisan, karena hidung mereka akan terpapar udara yang sangat segar, terutama jika mereka berasal dari daerah dengan cuaca buruk. Ada istilah Finlandia, Jokamian Oikeus, yang berarti hak setiap orang. Istilah ini menjamin akses publik ke sebagian besar lahan terbuka dan perairan untuk tujuan rekreasi, yang berarti Anda bisa berkeliaran dengan bebas hampir di mana saja, mencari jamur dan buah beri, atau menghirup udara segar sambil menjelajahi hutan Finlandia yang luas. Fakta menarik, lebih dari 70% wilayah Finlandia tertutup hutan, lebih banyak daripada negara mana pun di Eropa. Saat ini Finlandia, Estonia, Islandia, dan Selandia Baru adalah negara-negara dengan udara paling bersih di dunia. Dengan kata lain, ketika Anda pergi ke Finlandia, Anda bisa memiliki kehidupan berkualitas tinggi, mulai dari cuaca hingga alam, dari kondisi hidup hingga budayanya. Jika Anda berada di sana untuk waktu yang singkat, Anda sebaiknya menikmati rumah-rumah pohon di antara pepohonan pinus. Bayangkan memulai hari dengan pemandangan seperti itu. Betapa damainya itu terlihat. Para wisatawan yang datang ke kawasan menenangkan di utara negara ini menyalakan api bersama pada malam hari, lalu bertemu dan berbaur di alam Finlandia yang tenang. Mereka makan makanan Finlandia, mendengarkan musik, dan berbelanja. Ada juga banyak restoran yang dibuat dari salju di daerah-daerah seperti itu. Budaya bisnis dari salju seperti ini cukup umum di Finlandia. Bahkan beberapa dekade lalu, leluhur mereka membangun tempat perlindungan serupa untuk berbagai tujuan dan bertahan hidup di wilayah-wilayah tersebut. Ada satu lagi kegiatan unik yang bisa Anda lakukan di Finlandia, terutama jika Anda berada di sana dalam waktu singkat dan anggaran Anda memungkinkan. Anda sebaiknya mengikuti perjalanan dengan kapal pemecah es di utara negara itu. Selama musim dingin, danau-danau di Finlandia membeku dan tertutup lembaran es yang tebal. Situasi ini menciptakan sektor pariwisata yang berbeda di negara tersebut. Orang-orang berlayar dengan kapal pemecah es di atas danau beku, bahkan di Laut Baltik, dan menikmati momen yang indah itu. Dengan cara yang sama, kapal-kapal ini juga menyediakan transportasi dari Finlandia ke Swedia. Ini bukan hanya soal pariwisata dan transportasi. Negara-negara Eropa Utara juga memiliki cadangan minyak. Norwegia misalnya, mulai makmur dengan cadangan minyaknya setelah menemukannya. Negara-negara Eropa Utara ini melakukan pelayaran teratur ke berbagai bagian dunia, dan pengangkutan dilakukan dengan kapal. Pada musim dingin, kapal-kapal pemecah es ini diperlukan agar minyak tersebut dapat diangkut dengan kapal. Dengan memiliki begitu banyak fungsi, kapal-kapal ini menjadi berkah untuk pelayaran aman melintasi Laut Baltik yang membeku. Namun saat ini, kapal-kapal itu terutama digunakan untuk menghibur orang. Misalnya, kapal mendekati pantai dan orang-orang melompat dari kapal ke air yang membeku pada suhu minus 20 derajat. Tentu saja mereka melakukannya dengan pakaian tiup berisi udara yang melindungi mereka dari tenggelam dan dari dingin. Dengan demikian, berenang di perairan Laut Baltik yang tertutup es menjadi sama menyenangkannya. Jika Anda berkata bahwa Finlandia masih belum cukup untuk membuat Anda bahagia, meski semua itu sudah ada, masih ada satu kesempatan menyenangkan lagi di negara ini. Jika Anda benar-benar menyukai wisata musim dingin dan ingin merasakan adrenalin di alam bersalju, Anda bisa menyelam masuk ke dalam hutan bersama serigala Siberia yang disebut husky dan merasakan adrenalin kecepatan. Pengalaman itu benar-benar membuat Anda merasa seperti berada dalam film Hollywood. Pemandangannya sangat megah dan masuk ke hutan bersama husky menambah kegembiraan.
Bagi seseorang yang bepergian dari Siberia ke Finlandia, hal itu mungkin tidak terlalu berarti. Namun, setiap orang yang datang dari budaya yang jauh seharusnya mengalami perasaan itu secara pribadi. Jika kita melihat kehidupan sehari-hari di Finlandia, mereka adalah negara Uni Eropa dan menggunakan euro sebagai mata uang. Sulit untuk pergi ke Finlandia karena mereka adalah anggota Uni Eropa. Anda perlu mendapatkan visa Schengen bahkan untuk waktu yang singkat agar bisa pergi ke negara yang terasa seperti keluar dari negeri dongeng ini. Untuk penduduk jangka panjang, Anda harus menguasai bahasa Finlandia dengan baik serta bahasa resmi kedua mereka, yaitu Swedia. Ini adalah salah satu prinsip penting mereka, bukan hanya untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal, tetapi juga untuk penerimaan kerja. Misalnya, bahkan jika Anda menerima undangan kerja dari Finlandia, Anda tetap harus mengikuti ujian kemahiran bahasa Finlandia agar bisa menjalankan profesi Anda di negara itu. Anda diharuskan memperoleh nilai bagus dalam ujian, seperti B2. Jadi, kunci pertama untuk tinggal di Finlandia adalah menguasai bahasa mereka. Helsinki, ibu kota negara ini, terletak di bagian paling selatan Finlandia dan memiliki gaya yang tenang sekaligus megah, sama seperti wilayah utara. Anda bisa memahami betapa elegannya kota ini bahkan ketika dilihat dari atas. Anehnya, tingkat depresi di negara yang indah ini sangat tinggi. Hal ini mungkin tampak tidak masuk akal dan aneh bagi Anda. Mengapa orang-orang mengalami depresi di negara dengan kualitas hidup, layanan kesehatan, pendidikan, dan keindahan alam yang begitu tinggi? Orang-orang Skandinavia, terutama mereka yang berusia 50-an, rentan terhadap bunuh diri. Anda mungkin pertama kali berpikir bahwa cuaca di Finlandia yang dingin dan mendung hampir sepanjang tahun adalah penyebabnya. Tentu saja itu salah satu alasan yang membuat orang-orang di sana depresi. Tetapi itu bukan alasan utamanya. Di Finlandia, orang-orang mencapai hal-hal yang biasanya membutuhkan banyak usaha ketika mereka masih muda. Yang lain mengambil pendekatan berbeda terhadap tingginya angka bunuh diri di negara-negara Eropa Utara seperti Finlandia. Sebagian orang mengklaim bahwa ketiadaan keyakinan sangat umum di tempat-tempat seperti Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Dan karena tidak ada keyakinan akan kehidupan setelah mati, daya tahan orang-orang cepat runtuh. Mungkin, percaya pada agama adalah faktor penting dalam kelangsungan hidup manusia. Akibat alasan-alasan seperti itu, orang-orang yang berusia 50-an di negara-negara Skandinavia dan Baltik mencapai satu titik kepuasan, lalu hidup menjadi tidak berarti. Selain itu, ketidakmampuan menerima usia tua membawa mereka ke titik kehancuran. Di sisi lain, hubungan perbatasan Finlandia dengan Rusia membuat mereka berhadapan dengan ketakutan akan kemungkinan perang nuklir dan hidup di bunker. Saat ini ada tempat-tempat perlindungan bawah tanah di Finlandia yang cukup besar untuk menampung 1 juta orang. Dan orang-orang akan berusaha bertahan hidup di tempat perlindungan aman itu jika terjadi bencana. Presiden Turki menyatakan bahwa Swedia seharusnya tidak mengharapkan dukungan untuk keanggotaannya di NATO. Finlandia baru-baru ini bergabung dengan NATO dengan persetujuan Turki, sehingga sedikit mengurangi ketakutan publik terhadap Rusia. Karena itu, jika Rusia melancarkan sebuah operasi terhadap Finlandia, 30 negara NATO akan membela Finlandia dengan segenap kekuatan mereka. Maka, pada hari ini, Finlandia lebih aman daripada sebelumnya. Begitulah Finlandia, negeri yang memadukan ketenangan, kesejahteraan, pendidikan, alam yang memukau, dan kehidupan yang tampak seperti mimpi, namun tetap menyimpan sisi-sisi gelap yang membuatnya terasa begitu nyata. Terus ikuti kisah-kisah menarik lainnya bersama Hidup Bersama Lokal.